Saudara-saudari sekalian yang kasih dalam Yesus Kristus, dari tadi kita berbicara tentang firman Tuhan secara lisan dan firman Tuhan secara tertulis. Ya, firman Tuhan secara tertulis yaitu Alkitab sendiri. Nah, pertanyaannya, mungkin banyak dari antara kita bingung apa itu firman Tuhan secara lisan. Ya, nah, firman Tuhan secara lisan di dalam ajaran Gereja Katolik yaitu adalah ajaran apostolik, yaitu ajaran yang mengikuti tradisi para rasul, bahwa dari dulu Yesus mewartakan firman-Nya itu secara lisan, dan juga para rasul mewartakan firman Tuhan secara lisan. Dan juga firman Tuhan secara lisan yaitu selain ajaran apostolik, yaitu ajaran bapak-bapak gereja, ya, yang diputuskan oleh magisterium, yaitu kuasa mengajar dalam gereja. Ya, magisterium itu merupakan dewan para rasul, di mana Sri Paus dan para uskup bersatu dalam memutuskan mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Karena kenapa? Karena Yesus sendiri yang telah memberikan kuasa kepada Sri Paus, ya, dan juga kepada para rasul. Mari kita buka Injil kita Matius bab yang ke-16 ayat yang 19. Saya bacakan buat saudara-saudari, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di Injil Matius bab 16 ayat 19 ini, ya, penginjil Matius mau menyampaikan kepada kita semua bahwa Yesus memberikan kuasa mengikat dan melepas itu kepada Petrus. Selain Yesus memberikan kuasa mengikat dan melepas itu kepada Petrus, Dia juga memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Karena Yesus telah dari awal mulanya telah memilih seorang pemimpin tertinggi yang namanya Petrus sebagai otoritas tertinggi untuk menggembalakan seluruh kawanan domba-dombanya yang ada di muka bumi ini. Ya, tentu saya tidak perlu cerita lagi ayatnya di mana. Ya, saya hanya kasih tahu aja di Injil Yohanes bab yang ke-21. Kita bisa baca sendiri, ya, tentang perikop gembalakanlah domba-dombaku, ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Ya, tetapi yang saya mau kasih tahu saudara-saudari sekalian bahwa Yesus telah memberikan kuasa mengikat dan melepas itu kepada Petrus di ayat yang ke-19 ini. Saya mau tunjukin satu ayat lagi. Injil Matius 18 ayat yang ke-18. Saya bacakan buat saudara-saudari. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, di Injil Matius 16 ayat 19, Yesus memberikan kuasa mengikat dan melepas itu kepada Petrus. Di Injil Matius 18 ayat 18 ini, ya, Yesus memberikan kuasa mengikat dan melepas kepada para rasul. Maka dari itu, di dalam ajaran Gereja Katolik, ya, Sri Paus dan para uskup bersatu, ya, dalam memutuskan ajaran mana yang benar dan mana yang salah. Ya, maka dari itu dikenal namanya magisterium, karena Yesus sendiri yang telah memilih Sri Paus dan para uskup. Ya, dia diberikan kuasa wewenang oleh Yesus sendiri. Kalau itu Yesus yang mengatakan, mengapa kita tidak percaya? Mari kita percaya. Mari saya mengajak seluruh orang Kristen seluruh dunia untuk menerima ajaran secara lisan ini. Supaya apa? Ya, supaya saya berharap bahwa gereja dapat bersatu. Ya, sebab Yesus menginginkan bahwa seluruh murid-muridnya menjadi satu. Di Injil Yohanes bab 17, doa Yesus untuk murid-muridnya sungguh luar biasa kalau kita baca. Ya, mari biarkan seluruh dunia bersatu,
percaya bahwa Yesuslah Tuhan. Mulailah dari mana? Dari kita sendiri dulu, para pengikut Kristus. Ya, untuk biar dunia ada percaya, tentu harus dari fisiknya terlebih dahulu. Yaitu apa? Yaitu dari gereja. Dari gereja lah orang dapat melihat bahwa benar bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah sendiri. Ya. Saya mau kasih satu ayat yang terakhir kali untuk menutupi video rekaman ini. Roma 10 ayat yang ke 17 ya, 16 dan 17 saya bacakan buat saudara-saudari. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan bahwa iman itu muncul akan firman Tuhan, bukan lewat pembacaan dari firman Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan, biar firman itu tertanam dalam hati kita, dan supaya kita menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap. Harapan saya, semoga iman saudara-saudari diperkuat, dan tentunya mendapatkan kebenaran lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.